Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Sehingga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama lagi dalam channel YouTube saya Zuratul Laili Rahmawati dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi indahnya membangun mahligai rumah tangga, materi pendidikan agama Islam kelas 13. Di dalam materi ini, kita akan membahas tentang pengertian nikah, yang kedua rukun nikah, kemudian tujuan pernikahan, pernikahan yang sah, serta pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak. Tujuan nikah pengertian nikah. Nikah berarti akdun yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut Undang-Undang Pernikahan RI nomor 1 tahun 1974, perkawinan atau nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil tentang anjuran menikah adalah firman Allah surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Dari ayat tersebut, maka pernikahan akhirnya menimbulkan satu adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kemudian pokok bahasa yang kedua, pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia. Kemudian hikmah pernikahan dalam Islam serta ketentuan pernikahan dalam Islam. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama antara orang mukallaf satu dengan yang lainnya. Dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Hukum nikah dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, ketiga mubah, 4 haram, dan 5 makruh. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Di dalam surah An-Nisa ayat 23 dengan 24, wanita yang haram dinikahi disebut juga dengan mahram nikah.
Sekarang apa saja sih rukun nikah? Rukun nikah para jumhur ulama, sebagaimana juga mazhab Syafi'i, mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali, dan keempat 2 orang saksi, dan kelima sighot ijab kabul. Pernikahan dinyatakan tidak sah jika satu, pernikahan itu disyaratkan yang dinamakan dengan pernikahan mut'ah, yang kemudian pernikahan sighor. Lalu yang ketiga pernikahan muhalil atau pernikahan, yang keempat orang yang ikhram, kelima pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, kemudian menikahi mahram, serta pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Itulah pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Pernikahan akhirnya melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak. Yang pertama adalah kewajiban timbal balik antara suami dan istri, seperti hubungan seksual di antara mereka, kewajiban suami terhadap istri seperti mahar dan nafkah, serta kewajiban istri terhadap suami seperti taat kepada suaminya. Dari uraian di atas, maka hikmah pernikahan adalah terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalin kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalin silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Demikianlah anak-anakku untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam pertemuan mendatang. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.